Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mukarramun para ulama, para kiai, para habaib, para pejabat pemerintahan yang sangat saya muliakan, wabil khusus guru saya, Tuan Guru Haji Lalu Malasari bin Tuan Guru Haji Lalu Soleh Salis, Habibuna Habib Muhammad Zaki bin Syekh Abu Bakar, saya muliakan, dan para Tuan Guru, para Ustadz yang lainnya saya muliakan, Pak Camat Lopang, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Kades, RW, RT ada. Kadus, ada kadus. Yang saya hormati panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, Tuan Guru Muda Al-Mukarram Ustadz Samiun, satu guru di Mbah As'ad, mudah-mudahan panjang umur ya. Amin. Sampai hari kiamat ya. Kita mati tinggal ini aja hidupnya. Amin. Para sebuah tokoh masyarakat yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kumpul di Masjid Jami Al-Baitul Mukarram dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang nyumbang rezekinya segera diganti oleh Allah. Amin. Yang hadir insya Allah nanti meninggal husnul khatimah, masuk surga ketemu Rasul. Mudah-mudahan yang tidak hadir pun dapat ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir. Tadi anak saya itu nomor 6, dulu pesantrennya di Hadramut Yaman, sama dengan Tuan Guru Lalu Mal'a Syari, sekelas, sudah punya pesantren. Tadinya sudah masuk di Jenderal di Magelang, karena ayah saya ini Panglima Perang Gus Bungo. Cuman Gus Dur masuk nggak mau jadi jenderal, jadi kiai aja begitu katanya. Ternyata sampai sekarang jadi kiai ngerokok terus-terusan. So, kalau jadi jenderal nggak boleh. Jadi saya anak 8 sudah diatur semua. Insya Allah untuk penerus saya dengan Tuan Guru malah. Alhamdulillah ketua saya umur sudah dekat 74. Soalnya kenapa masih muda, musuh saya cuma 2. Kata ayah saya nih, ayah saya ini Panglima Perang, tembak nggak mempan. Musuh saya hanya 2, makanya muda. Yang pertama yang akan merubah NKRI, nah itu musuh saya tuh, anti Pancasila, anti NKRI, itu saya cekek hidup-hidup itu di Jakarta. Yang kedua yang musuhin Nahdlatul Ulama, itulah musuh saya sampai sekarang. Jadi di PBNU pun tugasnya nyekek-nyekek yang begini gitu. Ya segini aja cukup ya. Cukup ya. Ini pembawa acara jangan ngomong tausiah. Tausiah itu Wahabi, Salafi, PKS tuh tausiah. Kalau NU yaitu Mauidhah Hasanah. Jelas nih? Jelas nih? Kalau NU Mauidhah Hasanah. Kalau Wahabi Salafi perayaan, kalau NU peringatan.
Satu dia. Ini NU apa Muhammadiyah sih? Oh, benar. Jadi kalau NU peringatan, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad. Kenapa memperingati? Ada 3 hikmah. Yang pertama, harus ada yang selalu diingat-ingat. Siapa? Nabi besar Muhammad. Jangan lupa itu. Yang kedua, harus ada yang tugas mengingatkan. Siapa itu? Para tuan guru, para mubalik, tugasnya mengingatkan. Yang ketiga, harus selalu diingatkan. Siapa itu? Nih. Betul apa betul? Nih, betul apa betul? Jumlah umat Islam di Indonesia 247 juta jumlahnya, begitu. Tapi untuk mengetahui umat Islam yang benar, kasih tahu jangan nih. Lihat sholat subuh di masjid dan di musola, itulah yang benar. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak dan Ramil. Silakan komandan. Saya tadinya mau doa saja karena ada Kapolsek, ada dan Ramil, ada camat, jadi saya nggak enak. Badan Ramil pinjam pistol sih, buat ngerampok. Alhamdulillah kasatnya itu sekarang santri. Alhamdulillah santri. Pak Dudung itu santri ya. Kebetulan satu turunan itu dari Cirebon, Gunung Jati. Pagi aja ngaji. Terus nih. Kenapa peringatan harus ada yang selalu diingat? Yang kedua, harus ada yang tugasnya mengingat. Para tuan guru, para mubalik, para habaib, para pejabat, tugasnya mengingatkan. Siapa yang harus diingatkan? Seluruh umat Islam. Contohnya, umat Islam di Indonesia terbesar di dunia, 247 juta. Saudi Arabia yang ada Mekah itu cuma 30 juta satu negara. Malaysia cuma 17 juta negara. Brunei Darussalam 350.000. Ya Allah. Indonesia umat Islam 247. Untuk mengetahui Islam yang benar, nggak usah ribut, kita orang kampung ya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Kasih tahu jangan nih. Jangan marah ya. Sebetulnya tuan guru sini mau mengingatkan, cuman kan nggak enak sehari-hari ketemu ya. Nah kalau saya orang Jakarta habis marah begini pulang udah ya. Jadi kalau lihat orang Islam yang benar, ini jangan bicara dengan siapa-siapa ya. Lihat sholat subuh di masjid dan di musola, itu yang benar. Di sini umat Islam ada berapa? 100, subuh 7. Ya udah itu yang benar itu aja. Ini jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Kita aja ya. Ya. Alhamdulillah kalau masjid di sini kata Ustaz nih penuh, kalau subuh di luar nyamuk begitu mana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kalau pengen tahu orang Islam yang benar, lihat sholat subuh. Udah itu aja udah. Kenapa susah duit, susah harta, susah apa? Subuh nggak jamaah. Mulai besok iris telinga saya, kalau ada orang rajin sholat subuh berjamaah hidupnya melarat, iris telinga saya. Gosok melotot begitu, jangan sama-sama hidup. Boleh melotot tapi matanya ngedip begitu, jadi saya nggak takut.
Jadi saya kalau ceramah depan sawah begini. Jadi saya ini di PBNU pusat ya, penasehat jenderal penanggung jawab Islam yang keras dan peneliti pesantren teroris. Tanggung jawabnya berat. Karena saya juga lama di sini, tuan guru saya di sini banyak, walaupun sibuk harus ke Lob. Karena tuan guru Haji Lalu Soleh Salis termasuk guru saya. Jadi saya diundang oleh putranya lagi sang ngelak. Pokoknya harus dah. Gitu. Katanya kalau nggak datang didoakan kencing terus-terusan. Apa yang harus kita ingat? Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad. Hari ini kita memperingati kelahiran Nabi. Ingat, yang diperingati bukan kelahirannya saja. Nabi kita ini luar biasa, sangat mulia, sangat agung, sangat istimewa. Lahirnya, wafatnya, hijrahnya, hari, tanggal, bulannya sama. Nabi kita lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul, lahir tuh. Wafatnya hari Senin juga tanggal 12 Rabiul. Jadi lahir Senin, meninggal juga. Ada nggak orang sini yang begitu? Ada nggak? Nggak ada orang sini lahir Minggu, mati Rebo, kan begitu ya? Ya. Tapi Nabi kita hijrahnya pindah dari Mekah ke Madinah juga hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Gitu. Apa ada hikmahnya Tuan Guru 3 peristiwa ini? Ada. Setiap yang ditentukan oleh Allah pasti ada manfaat. Kita diciptakan oleh Allah komplit, semua ada manfaatnya. Betul apa betul? Betul. Sekarang ibu jawab, nggak bisa jawab, awas doakan suaminya nikah lagi. Kenapa alis mata disimpannya di atas mata, bukan di bawah mata? Ayo sebabnya apa? Ayo jawab. Pokoknya nggak jawab, suaminya kawin lagi. Kenapa alis adanya di atas mata, bukan di bawah mata? Yang pertama, kalau alis di bawah mata jelek. Ini orang apa tuyul kan gitu ya. Yang kedua, kalau alis di bawah mata, rumah mata kita cepat rusak. Kenapa? Ada keringat masuk mata jadi rusak. Makanya dialirkan pakai alis di atas mata. Cuma yang jadi masalah, kenapa ibu-ibu alisnya dicukur atas mata? Ayo jawab, kenapa alisnya dicukur? Saya tanya, Bu, kenapa alisnya dicukur? Supaya suami nyimpan duit ketahuan. Ibu-ibu mau walaupun gak nyimpan duit nggak di alis juga suami nyimpan duit pasti ketahuan. Karena ibu-ibu kehebatannya hidungnya bau. Makanya bapak-bapak kalau istri kita lagi sakit nggak usah dibawa ke dokter, kasih duit aja di kepala, keplak langsung sembuhkan. Muka duit semua ya. Betul. Kenapa? Karena tugas suami ayut imaha tidak atap. Tugas suami nyari duit, tugas istri menghabiskan duit. Makanya kalau nggak punya duit minta sama suami. Bilang nggak ada, di dompet ada, curi boleh. Boleh, daripada nyuri ayam tetangga, mendingan nyuri uang suami. Praktikin besok ya. Pindahkan ke peci papi. Jangan
Yang pertama hikmah lahirnya Nabi besar Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus oleh Allah ke alam dunia untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu artinya banyak. Yang pertama ketenangan. Kenapa Nabi diutus bawa ketenangan? Karena masyarakat dunia waktu itu tidak tenang. Betul apa betul? Betul apa betul? Perjudian bebas, mabuk bebas, perzinahan bebas. Yang kaya nindas yang miskin. Betul apa betul? Yang miskin ditindas terus. Betul apa betul? Pemerintah tidak ada keadilan, rakyat dicaci maki dulu. Yang kuat menindas yang lemah, yang lemah menindas lagi yang lemah lagi. Betul-betul. Siapa yang jadi korban? Orang kampung, rakyat dulu. Sekarang mau tahu. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah dulu. Itu yang ngomong terus tuh janda apa perawan? Ini biasanya ceramah sampai jam berapa sih biasanya? Dulu perempuan apalagi tidak ada harganya. Masya Allah, lahir wanita bunuh, lahir wanita bunuh, lahir wanita bunuh. Makanya paling bersyukur ada peringatan Maulid Nabi harus ibu-ibu. Sebab kalau tidak Nabi, perempuan nggak ada. Kalau perempuan nggak ada, kita bagaimana? Biar kapolsek, nggak ada Gramil, biar camat, biar gubernur, biar profesor, dokter, nggak punya istri, goblok. Apalagi kades nggak punya istri karena yang gila kesana sini. Masa orang-orang yang bupati, masa jangan punya istri? Ya cepetan berurah. Guru saya begitu, malam ini meninggal, besok harus ada begitu. Saya laki-laki itu goblok. Betul. Bahkan ibu dijadikan harta warisan. Jadi kalau bapaknya meninggal, anak boleh kawin dengan ibu. Dulu. Masya Allah. Nabi diutus, harkat wanita naik. Alhamdulillah. Sampai al-jannatu tahta aqdamil umat. Tadi kata anak saya, surga di bawah telapak kaki. Makanya nggak usah nurut sama suami, karena surga ibu bawa bapak. Ntar ngomong, Pak, mulai hari ini aku gak nurut sama kamu. Surga saya bapak. Kata Gus Sandi itu masuk surga untuk Betul. Diangkat derajat setinggi langit sampai sahabat tanya, ya Rasul, dulu perempuan gak ada harganya, sekarang kenapa dimuliakan? Karena perempuan itu tugasnya berat, terutama tanggung jawab pendidikan anak-anaknya. Berat. Bapak mana mau hamil 9 bulan. Tapi ibu 9 bulan. Dan orang lahiran tuh sakit katanya. Yang mana nggak sakit, masuk 7 on, keluar 5 kilo.
Ibu-ibu walaupun sakit dia yang kapok ya. Bapak satu aja sakit, iya. Dari mau udah 40 hari, Alhamdulillah. Ibu yang ngajak suaminya apa istrinya beda? Dua-duanya. Enggak, betul-betul. Makanya tugas ibu ngedidik biar bapak nggak bisa ngaji, asal ibu bisa ngaji, anak bisa ngaji. Bapak nggak sholat, asal ibu sholat, anak bisa sholat. Anak bapak nggak pernah muludan, asal ibunya muludan, anak bisa muludan. Karena guru pertama ibu. Tuh yang ngajar makan pertama kali siapa? Ibu. Yang ngajar jalan siapa? Ibu. Yang ngajar ngomong bapak apa ibu? Ibu. Makanya kalau anak kita besar tukang bohong itu yang salah bapaknya apa ibunya? Yang ngajarin ngomong bapak apa ibu? Kalau anak kita bohong terus itu yang salah bapaknya apa ibunya? Bapak. Nah, ibu yang ngajarin ngomong, anak bohong yang salah bapak. Kalau ngajar di sawah begini campur sama malaikat sama saya kanur. Betul apa betul? Apa yang pertama kali 23 tahun selesai? Yang tidak adil jadi adil, yang tidak kenal Allah jadi kenal Allah, yang judi berhenti, yang mabok berhenti. Betul apa betul? Yang zalim berhenti. Hanya 23 tahun. Selesai. Lah Indonesia merdeka sudah berapa tahun ya? 77. Yang judi tambah banyak, yang mabok tambah, yang korupsi tambah. Berarti ada yang salah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi? Yang pertama, aliman bidini, keimanan dulu, keimanan. Percaya adanya la ilaha. Ini kan orang judi, orang mabok, orang korupsi, orang tidak sholat, karena tidak yakin adanya neraka, adanya surga. Kalau yakin adanya neraka, nggak berani. Betul apa betul? Ini Rasulullah 23 tahun, 10 tahun hanya iman. 10 tahun. 10 tahun di Mekah. Belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada haji. Hanya mendidik umat supaya kenal Allah. Makanya bersyukur kita menjadi umat Nabi besar Muhammad. Allah berfirman, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Jikalau Nabi Muhammad tidak aku lahirkan dalam dunia ini, alam semesta gak bakalan aku ciptakan. Subhanallah. Jadi adanya langit, adanya bumi, adanya surga, ada neraka, ada binatang, ada manusia. Lumpang barokah kepada Nabi besar Muhammad. Nabi Adam fisik pertama kali diciptakan, tapi roh Nabi kita lebih dulu diciptakan. Ismuhu Ahmad, baru roh. Baru roh itu. Bahkan Rasulullah tatkala kumpul dengan para sahabat, wahai para sahabat, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Begitu. Ini aturan ngaji, sebelum doa jangan ada yang pulang. Amin. Amin. Aturan ngaji setelah doa boleh pulang. Dikutuk oleh Allah kalau sebelum doa pulang. Dikutuk. Berkahan ngaji adanya di doa. Betul. Ibu-ibu kalau mau kencing silakan, asal pulang lagi.
Karena kita di panahan kencing ibu-ibu nggak bisa ditahan kalau ibu-ibu karena selangnya pendek. Asal kembalilah, ini cengar-cengir begini nih, sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Senang Pak. Senang. Nyumbang nggak nih? Nyumbang nggak tuh mulutnya? Ini cengar-cengir begini nih, sama dengan sholat sunat 1000. Apalagi yang diperingati Nabi kita, roh Nabi kita hadir. Kita bersyukur muludan. Kenapa? Kalau gak ada Nabi, mana ada kita? Ada cucunya lagi tuh Muhammad Zaki, turunan Rasul. Jadi kalau Habib Zaki lagi diem lagi, kita kudu ngerti, berarti duitnya habis. Begitu kan? Tenang Bib. Terus nih, jangan ada yang bohong. Jadi yang pertama itu 10 tahun Nabi kita di Mekah, masa dicaci maki, dihina, diblokade ekonomi, akan dibunuh, terakhir diusir 10 tahun. Apa ajaran Nabi? Menyadarkan manusia bahwa kita ini diciptakan oleh la ilaha, aku diutus oleh Allah supaya menerangkan apa tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi apa sekarang tujuan Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suruh sholat, amin. Suruh puasa, amin. Suruh muludan, amin. Suruh ngaji, amin. Untuk supaya sehat Allah ciptakan angin, ciptakan air. Itu angin kalau beli nggak kuat ibu. Kalau ibu pernah sakit di rumah sakit pakai oksigen, itu sehari semalam 250.000 satu tabung. Sekarang ibu umur 50 tahun, berapa triliun kalau angin beli? Kebetulan saya punya anak 3 dokter suntik. Belum nikmat bisa ngomong, belum nikmat bisa makan, belum nikmat bisa kencing, belum nikmat bisa berak. Bagaimana kalau nggak bisa kencing? 300 juta supaya bisa kencing. Syukur bisa ngedenger, alhamdulillah. Ibu cantik, jelita, budek. Berapa ratus juta supaya budak bisa ngedenger. Semua dari Allah. Begitu mati, sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, mau ngomong apa? Ayo ngomong. Ayo ngomong apa? Langsung dicekek. Saya kan ciptakan manusia suruh sholat, suruh ngaji, suruh ibadah. Sawah dikasih, buah-buahan dikasih, angin dikasih, air dikasih, suami dikasih, anak dikasih. Kenapa nggak sholat? Saya kalau ceramah di sawah harus tegas, soalnya lapar. Biasanya kan sebelum ceramah suruh makan dulu, ini mau minum aja. Lapar jadi saya ini. Ya, karena lapar marah-marah. Sama dengan kita, negara kita begitu merdeka, ulama, habaib, waliullah, nasionalis kumpul supaya negara kita aman, maka harus ada patokannya. Begitu. Rasulullah juga begitu, supaya negara aman ada patokannya. Cukup 4. Apa itu? Biilmil ulama, ulama dengerin. Biadil umara, pejabat ikutin. Betul? Bisawatil agniya, orang kaya jangan pelit. Ada nggak orang kaya pelit di sini?
Mana ulang. Mana ulang. Man antaqatil hamal li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Siapa yang nyumbang untuk muludan ke Seribu Bakar Siddiq, seperak, 2 perak, 1 juta 2 cetak, nanti di surga duduk samping Rasulullah yang nyumbang, nyumbang nggak? Nah, sekarang gue ini ibu-ibu yang sudah pusing-pusing supaya nanti ketemu Rasulullah, nah, emas, cincin, kalung kasih sekarang. Yang sudah sakit loh, juga keadaannya mau mati, amin. Nah, sekarang ibu mati meninggalkan emas 50 gram dipakai suami untuk kawin lagi. Mendingan dikasih untuk muludan, copot sekarang, copot. Nanti pulang ngomong, Pak, emasnya hilang di sawah. Begitu. Nyumbang, jangan sampai nggak nyumbang, Nah, kalau nggak ada nabi, nyumbang. Terima kasih kepada Allah kita jadi umat Nabi besar Muhammad. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia, suruh sholat, amin, suruh ngaji, amin, suruh puasa, amin, suruh sedekah, supaya kuat ibadahnya. Allah ciptakan padi, kasih air, kasih angin, betul-betul, kasih ikan, kasih duit, supaya sembahyangnya gagah. Begitu mati sembahyang enggak, ngaji enggak, puasa enggak, nanti ketemu Allah di apa? Dengarkan, kan jarang ngomong begini, betul. Enak aja cengar-cengir mati ketemu Allah. Kan sudah dikasih tahu oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menyampaikan kepada manusia tujuan Allah menciptakan manusia. Rukun iman, ada surga, ada neraka. Makanya kata orang-orang yang ambil thariqat, kalau hidup lagi gelisah, hidup enggak tenang, ziarahlah ke makam, baca Fatihah. Kenapa? Orang sudah mati menurut Allah, walau taro ilil mujrimuna nakisu ruhusihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farjilna na'mal salihah inna muqinun. Itu kita kalau ziarah kubur, orang yang tidak percaya adanya kuburan siksa, tidak percaya nikmat kubur, tidak percaya ada surga, tidak percaya neraka. Ini Allah yang berfirman, Rabbana absorna, ya Allah, setelah saya di kuburan saya tahu ternyata ada siksa kubur. Allah. Ada nikmat kubur. Dunia cuman lahun walaibun, permainan. Betul-betul. Ibu waktu pacaran janjian dengan calon suami di sawah, aku siap sehidup semati. Pret. Begitu suaminya mati, ibu ikut enggak? Pret. Begitu istrinya mati, bapak ikut enggak? Anak yang dibela mati-matian, disekolahkan, dipesantrenkan, betul-betul, dibiayai. Begitu ibu bapaknya mati, ada yang ikut. Punya sawah 3 hektar, begitu mati, kuburan berapa meter, kuburan berapa. Pokoknya saya ngajar orang-orang gede di Jakarta, konglomerat, khusus bapak-bapak. Saya ngomong, bapak-bapak, anak bapak yang punya perusahaan triliunan, ratusan miliar,
di luar negeri hebat. Begitu bapak mati, anak nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak puasa, nggak ada manfaatnya apa-apa. Pokoknya saya bikin pesantren internasional khusus untuk orang kaya. Paling setahun kali ditengok kuburan. Mercy 200 miliar, istrinya pakai kerudung hitam, roknya pendek, bawa kembang. Alah, kamu dianggap kambing goblok. Begitu sampai kuburan, bapak, aku datang bapak. Ini istri aku. Ya, perkenalan. Ngaji nggak bisa, tahmir nggak bisa, hanya istrinya rok pendek duduk di atas kuburan mertuanya rok pendek. Kira-kira mertuanya ngomong apa di kuburan? Menantu setan, aku sudah gak doyan yang begitu setan. Apa yang dibawa? Apa? Punya mobil 20, mati ada yang mobilnya ikut dikubur. Tikar butut aja nggak boleh dikubur. Sadar. Saya sebetulnya kurang semangat kalau ceramah orang-orang NU bener. Saya ngomong di PBNU, jangan diundang lagi saya. Kalau orang NU udah bener semua, amin. Saya punya ceramah di mall, tuh di Mandalika, tuh saya hobi tuh. Nah orang NU kan udah bener semua. Saya maunya ceramah orang-orang yang nggak buludan, tuh seneng tuh saya tuh. Saya samper ke sawah satu-satu, wah cekek hidup. Udah di dunia melarat, mati ke neraka. Kalau orang kaya di dunia, mati ke neraka mendingan pernah enak ya. Udah susah, nggak sembahyang, nggak ngaji, masuk neraka. Ini yang pusing malaikat. Kita boleh kata, Pak, aku bingung lihat kamu. Udah di dunia susah, mati ke neraka, aku pencet, nggak tega. Nggak dipencet tugas aku hajar aja. Kapan enak, kapan enak. Ada di sini orang miskin nggak sembahyang ada. Di mana rumah? Kasih tahu, kasih. Kalau miskin sembahyang rajin, ngaji rajin, puasa rajin, apalagi ikut NU, Jannatul Firdaus. Mantap. Kerek nggak sembahyang. Ada di sini orang miskin nggak sembahyang ada. Rumah mana rumahnya? Rumahnya. Sendiri-sendiri. Ya Allah, makanya akhirat itu pertama kali kuburan sendiri. Makanya dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah untuk mengetahui orang tua kita atau tidak, gali aja kuburnya. Tanah tidak rela diinjak-injak oleh orang yang tidak sholat. Makanya begitu mati langsung dikecek, kepala kumpul di situ, pantat kumpul di situ, kaki kumpul di situ. Hadza min alamatis saqawah. Ini jenazah sedang disiksa karena tanah tidak ridho diinjak-injak karena dia tidak sholat. Tapi kalau kuburan ayah kita kepala tetap, pantat tetap, kaki tetap, hada min alamati syahadah, jenazah sedang mendapat nikmat kubur. Maka nanti pulang gali kuburan bapak kita, insya Allah ditangkap oleh kadis. Asalkan punya anak soleh, amin. Punya anak soleh, amin. Walaupun bapaknya di neraka disiksa, apalagi yang hafal Quran. Ya Allah, man qara'al Quran fastadarahu fahalla halalah wa harrama haramah adkhalahul jannah. Siapa umatku baca Qurannya bagus, tajwidnya bagus,
diamalkan isi Al-Quran wajib masuk surga. Alhamdulillah. Bukan hanya dia yang masuk surga, keluarganya 10, bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya yang sedang disiksa di neraka diangkat ke surga karena punya anak soleh. Luar. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen punya anak soleh enggak? Segera bikin anak, begitu lahir kasih nama soleh. Ini yang ngomong terus ini jahat apa perawan sih? Itulah memperingati Maulid, syukur kepada Allah. Apalagi Nabi lagi kumpul dengan sahabat, aku rindu kepada saudaraku. Para sahabat tanya Rasul, bukankah aku ini saudaramu? Bukan, engkau adalah sahabat-sahabatku. Sahabat itu artinya ketemu Nabi, ngobrol sama Nabi, bersahadat masuk Islam, sama-sama Nabi, itu namanya sahabat. Siapa saudaramu ya Rasul? Jauh, termasuk Indonesia. Dia tidak kenal aku, nggak pernah ketemu aku, nggak pernah ngobrol sama aku, tapi cinta kepadaku memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnatku hari ini, tandanya kita cinta kepada Rasulullah. Siapa cinta Rasulullah, surga baginya. Kita nggak pernah ketemu Nabi. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman cinta Nabi wajar ketemu lah. Kalau kita ketemu Nabi juga enggak, ngobrol sama Nabi juga enggak. Makanya ajaran Islam yang begini dipelintir oleh Wahabi, Salafi, HTI, ISIS. Dengarkan. Apa itu ajarannya kalau pidato? Nggak usah dengerin tuan guru, nggak usah dengerin ulama, nggak usah dengerin ustaz. Kita mah ikut Nabi saja, begitu. Nah, ini di Indonesia ini tanggung jawab yang begitu, tanggung jawab saya. Betul betul. Saya samper. Ente ketemu Nabi kapan goblok? Dengerin saya ngomong. Lu nggak ngelawan, tabuk kan? Ente mau ketemu Nabi lagi kapan? Ayo jawab. Dapat apa ente ketemu Nabi? Semua ulama, tuan guru, Habib, haram jangan didengar kecuali Nabi. Lah ente ketemu Nabi kapan? Saya tangkap. Nah, ini ngomong setan karena ceramah samping sawah jadi bebas ini. Muridnya Nabi namanya sahabat, muridnya sahabat namanya tabi'in, muridnya tabi namanya tabi'in, muridnya tabi'in ulama. Makanya Rasulullah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, tidak ada guru, manusia hidup kayak binatang, tidak kenal haram dan halal. Kita punya ustaz ngaji di tuan guru Yasan punya guru, Yasan lagi punya guru, punya guru, sampai Nabi besar Muhammad, sampai malaikat Jibril, sampai Allah. Jadi kita bukan muridnya Nabi, tapi murid tuan guru. Jadi kalau yang ngomong kita mau ikut Nabi, suruh turun, tabukin, saya nyuruh. Itu Islam sesat, penghancur Islam, penghancur NKRI. Untuk ujungnya NKRI harus bubar. Itu kerjaan mereka. Makanya pemerintah tegas bubarkan FPI, HTI, ISIS. Cuman orangnya masih hidup, ini penyakit. Muludan bid'ah haram, tahlilan haram, ziarah kubur musyrik, salawatan haram. Saya dialog sama mereka, kenapa NU? Ini NU ya, NU semua ya. NU itu apa sih? Muludan, tahlilan, kunut. Di sini kalau subuh kunut enggak? NU. Di sini doyan muludan enggak?
Oh ya. NU. Terawihnya berapa rakaat tuh? Duh, NU. Allahumma Sayyidina nggak pakai Sayyidina. NU. Ya kalau ditanya, kamu siapa? NU. Apa tuh NU? Kunut goblok. Begitu. Kalau nggak kunut, nggak tahlilan, nggak muludan, saudara kita namanya Muhammad. Ya, tapi nggak boleh ribut, itu saudara-saudara. Kenapa itu NU muludan? Nah sekarang muludan mana yang bertentangan dengan ajaran Islam? Ayo jawab. Saudara-saudara, sebelum acara dimulai, marilah kita baca bersama-sama Al-Fatihah. Baca Fatihah. Disuruh apa dilarang? Ayo jawab. Membaca Fatihah dilarang, saya injak sekarang juga. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Boleh apa salah? Boleh apa salah? Boleh. Dilanjutkan dengan mau'idhah hasanah, ngaji sama dengan 6.000 rakaat salat sun. Salah apa benar? Itu kue-kue, ya orang tabung mah kudu pakai kue. Dan Ramil ada kuenya, Camat ada kuenya. Apa sekiai cuman air doang. Yang kedua, kenapa NU kemudian tahlilan? Dari dulu pemerintah tidak pernah memikirkan gaji kiai dari dulu. Tapi NU haram berontak kepada pemerintah yang sah. Pilpres ada monyet terpilih, hormati itu monyet. Karena itu kesepakatan. Betul? Makanya orang luar negeri penelitian di Indonesia, kenapa NU kok susah dibubarkan? Yang pertama, NU tidak pernah menyalahkan aliran-aliran yang lain. Alhamdulillah. Yang kunut silakan, yang nggak kunut silakan, yang tahlil silakan, yang nggak tahlil juga. Tapi jangan nyalahkan amaliyah NU. Itulah NU. Tolong catat. Yang kedua, orang NU 120 juta tidak pernah memberontak kepada negara. Kenapa? Karena NKRI harga mati, cinta tanah air adalah bagian daripada itulah NU. Makanya banyak bagaimana caranya membubarkan NU. Sebab apa? Idza sholahatil NU, sholahatil NKRI. Wa idza fasadatil NU, fasadatil NKRI. Kalau NU kuat, NKRI kuat. NU hancur, NKRI, karena NKRI harga mati. NU baladil amin. Kenapa kita muludan tenang? Karena negara aman. Kenapa pesantren tenang? Karena negara aman. Lihat Suriah, lihat Afghanistan, lihat Pakistan sedang Jumat dibom. Berapa juta orang Arab sekarang pindah ke Eropa karena perang saudara. NU nggak pernah ribut. Makanya sama Kristen akur, sama Hindu akur, sama Buddha akur, sama Katolik akur, biarkan. Orang sahabat Nabi aja benci sama kucing, dikurung mati masuk neraka karena kucing juga makhluk Allah. Itulah NU. Betul. Terus nih, alhamdulillah pemerintah Pak Jokowi menyadari betul peranan NU. Alhamdulillah. 22 Oktober besok hari santri nasional. Tanpa santri nggak ada Pancasila. Istiqoroh Hasyim Asy'ari untuk menyetujui Pancasila berpuluh-puluh hari. Bahasa. Terus nih. Kemudian selanjutnya tidak cukup santri dihormati, keluar undang-undang pondok pesantren. Alhamdulillah. Pesantren adalah pendidikan formal yang sangat super di Indonesia. Kenapa? Karena masukan luar negeri dan masukan para tuan guru ulama dari Indonesia. Begitu tanda tangan Pak Jokowi pidato. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya berharap tahun 2030 yang mimpin Indonesia alumni pondok pesantren. Para tentara, para polisi wajib menerima alumni pesantren, terutama yang hafal Quran. Ini penasehat Panglima TNI. Pesantren. Tanpa pesantren hancur Indonesia ini. Betul?
Betul apa betul? Makanya kiri, kanan, atas, belakang, bagaimana menghancurkan NU susah. Karena kekuatan NU bukan di pemerintah, di masjid, di majelis taklim, di muludah, di pesantren. Zaman Orde Baru Soeharto 32 tahun, NU dibubarkan, nggak bisa. Karena kekuatan NU adanya di bawah. Alhamdulillah. Bagaimana dahsyatnya Kiai As'ad Syamsul Arifin mempertahankan NU. Ayo, ini biar paham ya. Ya. Sekarang pesantren. Kenapa pesantren? Yang pertama, hebatnya belajar agama langsung praktek. Alhamdulillah. Ibu punya anak di rumah, suka sholat subuh berjamaah apa enggak? Begitu Mas Andre. Ibu di rumah punya anak 5 waktu berjamaah enggak? Begitu Mas Andre. Anak ibu di rumah malam Jumat ngaji asir apa nonton TV apa main handphone. Begitu Mas Andre. Makanya bapak ibu yang nggak bisa ngedidik anak, anak wajib masukkan pesan. Wajib. Yang kedua, bahasa Arab pinter, nausara pinter, fikih pinter, tajwid pinter, bahasa Inggris, yes, matematik, yes, fisika, yes, komputer, yes. Apa yang tidak ada sekarang? Apa yang tidak ada? Ayo. Jadi kalau pengen maju Bu, masa depan anak kudu punya ilmu. Karena Tuan Guru Malasari sudah keluar, berarti saya harus turun begitu. Terima kasih Tuan Guru. Jadi tadi kodenya begitu. Wah, pokoknya saya keluar turun begitu kodenya. Begitu. Pokoknya ceramah mah panjang pendek dari tadi air terus dikasih begitu. Terakhir. Yang kedua, amin. Kita orang NU harus kompak ya. Indonesia pengen kuat, NU harus kompak. Ada pemilihan gubernur, pilih yang NU. Pemilihan bupati, pilih yang NU. Pemilihan presiden, pilih yang NU. Walaupun goblok nggak apa-apa. Jadi kalau lama-lama pinter ya. Tuan Guru Malasari cocok kan dia jadi bupati? Cocok nggak? Cocok. Nanti waktunya coblos matanya, jangan sekarang. Betul apa betul? Kenapa saya menganjurkan Tuan Guru harus jadi bupati, Tuan Guru jadi presiden, Tuan Guru jadi wali kota? Moral, akhlak. Kalau kiai nggak turun, Indonesia dikuasai orang susah, orang bajingan, orang korup. Apa yang terjadi? Kasihan Pak Jokowi, dari dulu nggak pernah gemuk-gemuk. Kalau ngobrol kiai, tolong NU jangan sampai ribut kiai, jangan sampai ribut. Kalau ribut saya minta nasihat ke siapa lagi? Ya coba main bola mati, tidak main bola mati. Kalau lagi ngaji mati surga, makanya ibu minta mati aja sekarang ya. Main bola mati. Kalau kita dari PBNU, ayo ada kesempatan kata Gus Dur untuk memperkuat NKRI. Di luar ini sekarang NKRI sedang disorot karena NKRI termasuk negara paling aman. Alhamdulillah, COVID aman. Kenapa? Karena orang NU solawatan terus. Alhamdulillah Saudi Arabia. Karena kita ketemu terus rapat oke. Kalau Wahabi Salafi tidak dibubarkan, maka dunia tidak akan ngirim haji. Alhamdulillah tahun ini Wahabi di Saudi bubar. Alhamdulillah. Ciri-cirinya apa? Kalau tahiyat begini, itu Wahabi tuh ya. Kalau takbirnya pasang jurus, jenggotnya 3. Makanya haram merokok. Orang Wahabi takut jenggotnya kebakar. Begitu anak.
Kalau NU mah al-ududu wajibun ba'dal makan. Kalau orang NU wajib ngerokok, wajib ngerokok. Makanya si Gus nggak mau jadi jenderal, ternyata sekarang ngerokok. Sekarang buat, makanya jamaah umroh sekarang buludan disuruh, buludan disuruh, buludan. Sekarang ini, mulai tahun ini Wahabi bubar. Sekarang di Indonesia macam-macam saya ada. Sebab anti Pancasila, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 40. Kalau 4 pilar tidak diakui, tidak berhak hidup di Indonesia. Makanya NU bikin program Islam Nusantara. Gitu. Indonesia akan kokoh kalau NU kompak dengan polisi, NU kompak dengan tentara. Kan sekarang tuan guru ada, polisi ada, tentara ada. Makanya tuan polisi, tentara kalau acara begini jangan pakai sorban ya. Pakai dinas saja. Saya kerja kejadian. Tuan Romli pakai sorban. Polisi pakai sorban. Karena panitia belum kenal, amplop untuk kiai dikasih polisi. Polisi mah nggak usah pakai sorban. Nggak usah, maaf ya. Ntar salah ngasih amplop panitia. Makanya kenapa NU buludan, tahlilan, Isra Mi'raj, karena pemerintah tidak pernah memikirkan gaji ya. Sedangkan NU haram berontak kepada pemerintah, haram. Makanya bikin proyek sendiri, buludan, tahlilan, Isra Mi'raj. Itu proyek Tuan Guru Nahdlatul. Datang Wahabi, buludan nggak boleh, tahlilan nggak boleh, Isra Mi'raj nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh semua kiai dapat amplop dari mana? Udah gaji nggak dapat, buludan nggak ada. Makanya kiainya kurus-kurus begini. Terakhir NU siap, NKRI harga mati, mencengkal Indonesia, diganggu oleh siapapun kita hajar mati syahid. Itulah NU. Baladil amin. Di dunia ini ormas ribuan, di Indonesia ormas ribuan, hanya satu ormas NU yang NKRI harga mati. Itulah Mbak Hashim Asy'ari dan kawan-kawan, bagaimana negara harus aman. Tugas kita ikuti ulama-ulama. Betul? Makanya kalau nyari kiai pesantren tanya dulu NU apa bukan, gitu ya. Kalau NU mah bapak mati ditahlili, ibu mati ditahlili. Kalau bukan NU mati gak dikirimin pakai. Terakhir, mari yang pertama iman perkokoh, amin. 2, ibadah tingkatkan. Ibadah ada mahdo, ada goro. Mahdo jaga bersihan ibadah, bantu Pak RT ibadah, bantu Pak Camat ibadah, bantu Pak Ramil ibadah, bantu kepolisian juga ibadah. Agama kata Ibnu Abbas, Imam Ghazali, ad-din itu adalah pondasi. Sedangkan pemerintah adalah perawat. Ini perawat nih. Negara dirawat oleh pemerintah. Bagaimana jadinya pondasi kalau nggak ada yang gerak? Jadi kalau pejabat sedikit ada yang salah, ada yang nggak benar, jangan dipukul rata, doakan biar benar, begitu ya. Ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Itu di sini mah benar semua. Camat ada, Ramil ada, Kapolsek ada, Kades ada, cuman belum punya istri ya. Kawin. Pak Camat ada yang mau sama Camat. Cari yang kurus saja, soalnya Camatnya kan mau jadi istri yang kurus gitu. Mudah-mudahan setelah muludan Pak Camat tetap buru-buru nikah, amin. Dan punya anak yang banyak-banyak, Pak Camat mah 7 aja cukup, mantap. Yang terakhir, mari kita jaga persatuan ya, ramaikan masjid ya, ramaikan ibadah ya, ramaikan muludan ya. Insya Allah barokah dunia dan bantu pemerintah, bantu RT, RW, lurah, camat, ramil, kapolsek untuk apa? Keamanan negara. Ini adalah keamanan kita supaya tenang, amin.
Yang terakhir mari kita jaga. Yang pertama NU bersatu, amin. NU sama dengan negara aman, amin. Bangsa negara aman, insya Allah barokah dunia dan akhirat. Cukup sampai di sini saja. Tuan Guru doa Tuan Guru. Terus kita langsung ke bandara ya. Jadi mohon maaf saya sudah 5 hari di sini ngikutin Tuan Guru Malasari. Kalau NU itu sama guru kudu nurut. Sebab anjing saja najis mogolado. Cinta sama guru masuk surga. Anjing. Cinta sama guru masuk. Ya ibu udah bodoh, udah nggak bisa ngaji, sama guru nggak cinta. Cintai guru, cintai Habib. Anjing saja cinta guru masuk. Apalagi Manu. Saya di sini sudah 5 hari karena cinta sama guru saya. Padahal sibuknya luar biasa. Karena guru yang minta sami'na wa ata'na. Udah gitu ngomong jangan bawa istri. Maksudnya kalau nggak bawa istri cari ini istri dong di sini gitu ya. Nggak ngerti. Oleh itu kesimpulan ceramah saya, mari cintai Allah dan Rasulullah. Yang kedua, mari kita ibadah laksanakan, terutama sholat nggak bisa 5 waktu, wajib sekali subuh. Karena subuh berjamaah 10 kemuliaan. Yang pertama, disaksikan malaikat malam dan siang. Rizki tidak akan habis. Dan sama dengan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Pokoknya tolong ibu-ibu, bapak-bapak, sholat di mas. Ya Pak ya. Insya Allah hidup tenang dunia dan akhirat. Yang kedua, dengan masyarakat harus kompak, jangan ribut, saling tolong menolong. Yang terakhir, sesama Hindu kita bersatu, sesama bangsa negara, mudah negara kita baldatun, thayyibatun, warabun. Mudah-mudahan pengurus masjid dapat barokah, Tuan Guru dapat barokah, kita semua dapat barokah dunia dan akhirat. Para pejabat yang hadir insya Allah dapat barokah. Kalau meninggal dunia husnul khatimah, jumpa dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Al-Fatihah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa qil lana ma mata ya wasi'al karam. Allahumma barik lana fi awladina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi qaryatina wa barik lana fi baladina Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa qina bil taqwa wal istiqamah wa 'allimna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal minna Allahumma warfa'na ya Allah kama darajatal ulama wasyuhada'i wassalihin. Allahumma bi husnil khatimah nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bakri ya Allah ilahi salimil ummah biyal afah